Hayat itulah paling dalam, di dalam rohku alami kuduslah. Bukan palang ajaib penuh mulia Allah, megah agung tiadalah terduga. Hayat ini Allah sang kekal, ditampilkan Yesus anak manusia. Kini roh pemberi hayat di rohku membesar, menjadi gereja kesayangannya. Mengalir Tuhan, marilah untuk ini makna hidup kita, dan masukmu di batin kita. Palingkan ya Tuhan, demi hayat Dikau kan beroleh gereja rumah idaman. Di gereja kita pada paham, di dalam kita hayat limpah ruah. Sejahtera di lubuk, bukan ronta luar, tergenang menjadi sungai meluap. Seluruh kaum saleh serempak, nuntut nikmat pegang hayat nan kaya. Barang selain Tuhan buang ke belakang, hingga gereja penuh hayat Allah. Mengalir Tuhan, marilah untuk ini makna hidup kita, dan masukmu di batin kita. Palingkan ya Tuhan, demi hayat Dikau kan beroleh gereja rumah idaman. Tuhan mohon palingkan hamba, hidupku berdasarkan Kau belaka. Lepas konsep yang lama, mutlak ikut hayat, beri kurnia agar berpaling kian mantap. Dalam roh nikmati sentosa, insan batin kian baru tiap saat. Di lubukku semayam Tuhanku, marilah moga hadirmu mengitari hamba. Mengalir Tuhan, marilah untuk ini makna hidup kita, dan masukmu di batin kita. Palingkan ya Tuhan, demi hayat Dikau kan beroleh gereja rumah idaman. Mengukur dan mengalir. Pembacaan Alkitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai dengan 10 dan ayat 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi.
Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Air dan aliran. Dalam Alkitab, air merupakan suatu benda yang sangat penting. Air mempunyai arti yang sangat penting. Dalam Kejadian pasal 2, setelah Allah menciptakan manusia, ditaruhnya manusia itu di Taman Eden. Ada suatu sungai mengalir dan membasahi taman itu. Di sini kita nampak air. Kalau Anda meneruskan pembacaan Alkitab Anda akan menemukan Alkitab seringkali menyinggung tentang air dan sungai. Mazmur pasal 36 ayat 9 memberitahu kita, umat Allah akan mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Kitab Nabi-Nabi juga membicarakan sungai, khususnya dalam Yehezkiel pasal 47 memberi gambaran yang sangat jelas, sehingga kita nampak bagaimana air itu mengalir keluar sampai menjadi sungai. Dalam kitab Injil, khususnya Injil Yohanes, kitab yang membicarakan tentang hayat, Tuhan Yesus sering menyinggung tentang air. Tuhan berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Tuhan juga berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Pasal yang terakhir dalam Alkitab, yaitu Wahyu pasal 22 mengatakan tentang kota Yerusalem baru. Ada sungai hayat yang mengalir keluar dari tahta Allah dan Anak Domba. Air yang disebut dalam pasal-pasal di atas adalah lambang yang dipakai Alkitab untuk menyatakan hayat Allah. Ketika kita menerima hayat Tuhan masuk ke dalam kita, seperti sebuah sungai air yang berhubungan dengan kita. Kita mendapatkan hayat Tuhan, berarti kita berhubungan dengan sungai hayat. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 38 mengatakan bahwa sewaktu air ini masuk ke dalam kita, ia akan menjadi aliran-aliran air hidup. Masalah yang akan kita lihat di sini ialah bagaimana hayat yang ada di dalam kita ini dapat mengalir, bahkan mengalir seperti aliran sungai air hayat. Pengukuran. Yohanes pasal 7 mengatakan tentang aliran. Yehezkiel pasal 47 juga mengatakan tentang aliran. Injil Yohanes mengatakan bahwa air itu akan menjadi aliran sungai. Yehezkiel juga mengatakan bahwa air itu akan menjadi sungai. Kalau kita menggabungkan apa yang dikatakan oleh Yehezkiel dan Yohanes, kita akan nampak bagaimana air itu mengalir keluar. Bagaimanakah air ini mengalir keluar?
tak lain karena adanya pengukuran. Dalam kitab Yeskiel ada nampak pertama kali diukur, dalamnya air sampai di pergelangan kaki, diukur lagi air sampai di lutut, diukur lagi air sampai di pinggang. Pada pengukuran yang keempat kalinya, air sudah menjadi sungai, sehingga orang tidak dapat berjalan lagi. Dari sini kita nampak satu perkara, yaitu kalau kita ingin memiliki aliran air seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 7, terlebih dulu kita harus melalui pengukuran yang dikatakan dalam Yeskiel pasal 47. Kalau kita menggabungkan kedua bagian Alkitab ini, kita akan nampak kunci pengaliran air hayat ialah pengukuran. Apakah artinya pengukuran di sini? Menurut kitab Yeskiel, pengukuran ini berarti dipisahkan atau dikuduskan. Orang yang dilihat oleh Yeskiel dalam penglihatannya telah mengukur banyak tempat. Pasal 42 ayat 20 mengatakan, keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok. Panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan orang yang kudus dari yang tidak kudus. Pengukuran di sini berarti pemisahan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, yaitu dari dalam yang tidak kudus dikeluarkan atau dipisahkan yang kudus. Setelah sebidang tanah itu diukur, berarti tanah itu adalah tanah kudus, bukan lagi tanah yang umum, tidak kudus. Tanah itu telah dikuduskan bagi Allah. Allah mau menguduskan kita bagi dirinya, tetapi terlebih dulu Dia harus mengukur kita. Bagian mana di atas diri kita yang pernah diukur Allah? Bagian itu tidak lagi umum. Bagian itu telah kudus. Asalnya adalah milik dunia, tetapi setelah diukur menjadi milik Allah. Ketika Yeskiel bersekutu dengan Allah dalam penglihatannya, dia melihat seorang pengukur itu. Rupa orang itu seperti tembaga. Yeskiel pasal 40 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam Alkitab, saat menyinggung peristiwa bertemunya manusia dengan Allah atau malaikatnya, selalu disinggung juga rupa persona yang dilihatnya. Seperti dalam Wahyu pasal 4 dikatakan, Yohanes melihat Allah duduk di atas tahta, rupanya seperti permata yaspis dan sardis. Di sini, orang pengukur yang dilihat oleh Yeskiel rupanya seperti tembaga. Dalam Alkitab, tembaga berarti penghakiman. Mezbah terbuat dari tembaga, yang berarti penghakiman. Ular tembaga terbuat dari tembaga, yang melambangkan Tuhan Yesus di kayu salib menggantikan manusia menerima penghakiman. Rupa orang yang mengukur ini seperti tembaga, artinya dia adalah hakim. Ketika mengukur, di satu pihak memisahkan, di pihak lain juga menghakimi. Dalam mengukur ada standarnya yang pasti, ada ukuran yang pasti. Orang yang sembarangan tidak dapat mengukur. Orang yang tidak memisahkan yang baik dengan yang jahat tidak dapat mengukur. Orang yang tidak mengerti ketentuan sistem ukuran juga tidak dapat mengukur. Ketika kita bersekutu dengan Allah, menerima penerangan Allah, kita akan bertemu dengan orang yang mengukur itu. Ketika Allah mengukur kita, akan ternyatalah bagian mana yang pada diri kita yang tidak memenuhi standar Allah, yang tidak diperkenankan Allah, yang tidak dikehendaki Allah. Inilah penghakiman. Mengalir. Yeskiel pasal 47 ayat 1 mengatakan, ada air mengalir keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Pada pengukuran pertama, air sudah mencapai pergelangan kaki. Pada pengukuran kedua, air lebih dalam. Ketiga, lebih dalam lagi. Keempat, air telah menjadi sungai. Apakah bait suci? Bait suci adalah roh manusia kita. Roh kita menjadi bait suci karena roh Allah tinggal di dalam roh kita. Sebab itu, air hayat mengalir keluar dari dalam roh kita. Bagaimana supaya air ini dapat mengalir makin lama makin dalam? Kuncinya ialah pengukuran. Misalnya, setelah Anda beroleh selamat, suatu pagi Anda berlutut di sisi tempat tidur berdoa. Anda datang ke hadapan Tuhan dan menjamah Allah. Saat itu, seolah-olah ada seorang turun dari surga, menghakimi mulut dan lidah Anda dan berkata kepada Anda, betapa najisnya mulutmu, betapa tajamnya lidahmu. Demikianlah mulut dan lidah Anda menerima penghakiman Allah.
Seperti dalam Yesaya pasal 6 ayat 5 yang mengatakan tentang Yesaya dalam penglihatan bertemu dengan Allah. Dia berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Anda berjumpa dengan Allah, mulut dan lidah Anda menerima penghakiman. Selanjutnya, Anda akan berdoa, "Tuhan, sungguh najis mulutku, mohon darah-Mu menyucikan aku. Mulai hari ini, mulut dan lidahku kupersembahkan kepadamu, biarlah Engkau yang memakainya." Sejak saat itu, mulut dan lidah Anda telah dipisahkan. Kalau Anda mengucapkan lagi perkataan yang sia-sia, yang menyakiti orang lain, di dalam Anda tidak akan melewatkannya. Anda tidak dapat seperti dulu lagi dengan seenaknya berbicara, karena mulut dan lidah Anda telah dikuduskan untuk Allah. Bagian yang telah mengalami penghakiman, bagian yang telah diukur, bagian itulah yang akan ada aliran air hayat. Seringkali Anda tidak mempunyai kekuatan ketika memberitakan Injil. Hal itu disebabkan mulut dan lidah Anda belum pernah diukur. Karena itu, air hayat tidak dapat mengalir keluar dari mulut dan lidah Anda. Kalau Anda telah diterangi Allah, telah dihakimi, maka air hayat akan mengalir keluar dari diri Anda. Allah tidak cukup hanya mengukur Anda sekali, masih perlu kedua, ketiga, banyak kali mengukur Anda. Pertama kali Allah mengukur mulut Anda dan lidah Anda. Untuk kedua kalinya Allah mungkin mengukur baju dan penampilan Anda. Setelah Anda diukur oleh Allah dan orang lain berjumpa lagi dengan Anda, seolah-olah dari rambut Anda menetes air hayat, dari pakaian Anda juga menetes air hayat. Orang yang batinnya lapar dan dahaga karena penampilan Anda segera terleraikan lapar dan dahaganya. Orang yang batinnya kering layu karena penampilan Anda segera mendapat penyegaran. Orang yang batinnya gelap karena penampilan Anda segera mendapatkan penerangan. Penampilan Anda telah melalui penghakiman Allah, telah melalui pengukuran Allah, telah dikuduskan. Berapa banyak Allah mendapatkan diri Anda, berapa banyak pula Anda dapat mengalirkan air hayat. Kalau Anda membiarkan Allah mendapatkan lebih banyak, maka air hayat akan mengalir makin jauh dan makin dalam. Aliran air jauh atau tidak, dalam atau tidak, semuanya tergantung pada berapa banyak yang telah diukur oleh Allah. Mengukur dari dalam. Air mengalir keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Anda telah beroleh selamat. Hayat Allah telah ada di dalam roh Anda. Sekarang Ia mau mengalir keluar dari dalam roh Anda. Allah mengukur kita adalah mengukur mulai dari dalam kita. Suatu hari ketika Anda mendekati Allah dan Allah menjumpai Anda, Allah akan menghakimi kasih Anda. Allah menyoroti dengan terangnya, membuat Anda nampak bahwa kasih Anda belum Allah dapatkan. Walaupun Anda telah menerima kasih Allah, tetapi kasih Anda masih melekat pada orang-orang, benda-benda, dan perkara-perkara di luar Allah. Karena itu, Allah mau menghakimi kasih Anda, membuat Anda tahu bahwa sampai saat ini Anda masih belum memberikan kasih Anda kepada Allah. Saat ini, dengan spontan, Anda mengaku dosa Anda, menegur diri sendiri, dan Anda berkata, "Ya Allah, mulai hari ini aku menyerahkan semua kasihku kepadamu." Begitu kasih Anda telah diukur Allah, hayat akan mengalir ke dalam kasih Anda. Suatu hari, ketika Anda mendekati Allah, Allah mau menghakimi pikiran Anda. Dia menampakkan kepada Anda bahwa pikiran Anda seperti kuda liar tanpa kekang. Pikiran Anda belum untuk Allah. Kalau kita belum pernah belajar hidup bersandarkan roh untuk mengendalikan pikiran kita, belum pernah membiarkan Allah mengukur pikiran kita, maka pikiran kita sepertilah kuda liar, berlari ke sana kemari. Ketika Allah menampakkan diri kepada Anda pasti akan mengaku dosa Anda. Setelah Anda berdoa, datanglah suatu tekad, berkata kepada Allah, "Mulai hari ini,
segala pikiranku juga tersembahkan untukmu. Setelah diukur demikian, hayat segera mengalir ke dalam pikiran Anda. Suatu hari Anda berjumpa dengan Allah. Allah mau menghakimi tekad Anda. Betapa kuatnya tekad Anda. Belum pernah belajar taat. Ketika itu, Anda akan mengaku dosa Anda dan tekad Anda ditaklukkan di hadapan Allah. Anda berdoa, "Ya Allah, mulai hari ini aku tidak memilih apa yang kupilih. Aku hanya memilih apa yang Kau pilih." Setelah Allah mengukur tekad Anda, hayat akan mengalir ke dalam tekad Anda. Apakah sudah cukup diukur sampai di sini saja? Tidak. Allah masih mau mengukur lagi. Allah masih mau mengukur tubuh Anda, mengukur kaki Anda, mengukur tangan Anda, mengukur mulut Anda, mengukur telinga Anda, mengukur mata Anda. Semua bagian dari tubuh Anda adalah baik, sangat berguna, tetapi Anda belum dengan baik-baik memberikannya kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Karena itulah Allah mau mengukur Anda. Ada orang tua yang berumur 50 tahun lebih. Kalau orang-orang memberitakan firman Allah kepadanya, dia tidak mendengar. Tetapi kalau anaknya dan menantunya dengan suara kecil berbicara kepadanya, dia mendengar. Telinganya adalah telinga yang tidak pernah diukur. Ada orang yang matanya sangat liar, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Tetapi begitu diminta membaca Alkitab, ia tidak mampu. Matanya hanya dapat digunakan di jalanan, tidak dapat digunakan di Alkitab. Matanya belum pernah diukur. Suatu hari Allah menjumpai dia. Allah mau menghakimi matanya. Dia segera mengaku dosanya dan berkata, "Dalam mataku entah berapa banyak nafsu. Mohon Tuhan dengan darah adi mencuci aku. Mulai hari ini, ya Allah, aku menguduskan mataku untukmu." Ada saudara begitu matanya sekilas memandang Anda tanpa berkata apa-apa, hayat telah mengalir ke dalam Anda. Karena matanya telah menerima penghakiman, telah diukur oleh Allah. Allah tidak hanya mengukur sukma dan tubuh kita, juga mau mengukur penghidupan kita, mengukur keluarga kita, mengukur ilmu kita, mengukur harta kekayaan kita, mengukur segala sesuatu kita, supaya hayatnya dapat mengalir dengan limpahnya dari setiap bagian diri kita. Banyak orang malam hari makannya roti. Bahkan ada orang snacknya itu mie instan. Snacknya itu mungkin singkong. Nah, kita diam-diam nanti sore-sore kan goreng singkong paling enak tuh ya. Ingat, makan singkong tuh makan nasi lagi loh ya. Ya, malam-malam tidur mie instan. Itu hati-hati, itu sama dengan makan nasi. Akhirnya kita bisa makan satu hari bisa 5 porsi itu. 3 kali makan, tambah singkong, tambah mie instan. Dan akhirnya pastilah gula akan mengintip ya. Anda diam-diam menjadi perut gendut, mulai buncit, dan akhirnya pre-diabetes dan lama-lama kena diabetes. Hati-hati. Jadi sekarang ngerti bahwa ubi adalah nasi, bahwa kentang adalah nasi, bahwa roti pun adalah nasi.